بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وقاية الله أغنت عن مضاعفات من الدروع وعن عليم من الأطم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumis sa'ah amma ba'du. Para jamaah bapak dan ibu jamaah maghrib Masjid Nurul Islam yang ada di Kampung Pondok Benda RT 01 RW 04 Kelurahan Buaran, Kecamatan Serpong, Tangerang Selatan, Provinsi Banten, Indonesia, dunia. Alhamdulillah hari ini tanggal 9 Februari tahun 2026 bertepatan dengan tanggal berapa ya? 21 ya? Atau 22? Kan tadi Maghrib udah ganti. Udah dua sekarang. 22 Sya'ban tahun 1447 Hijriah. Kita sebentar lagi memasuki bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita semuanya sehat walafiat dan terus gegap gempita riang gembira menyambut bulan suci Ramadan. Ini fasal yang akan kita bahas terkait siapa di antara sekian banyak orang ini yang paling berhak menjadi imam. Faslun ai hadza faslun. Hadza utawi iki iku faslun suwijining fasal. Wasunnatu yang sunnah, yang hukumnya sunnah bahwa ayya ummal qauma aqra'uhum. Yang menjadi imam bagi kaum, bagi komunitas, bagi masyarakat adalah aqra'uhum wa afqahuhum. Orang yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya dan yang paling bagus tajwidnya, tahsinnya, serta paling faham aspek ilmu keagamannya. Yang paling faqih di antara anggota masyarakat. Jadi yang paling bagus bacaan Al-Qur'annya, yang paling banyak hafalannya, yang paling faqih
faham ilmu agama di antara imam-imam yang ada. Apa dasarnya? Lima rawa Abu Mas'ud Al-Badari. Karena satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Mas'ud Al-Badari, annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, qala, beliau bersabda. Apa sabda beliau? Ini kalimatnya, beliau pernah mengatakan bahwa ya ummul qauma aqrauhum, yang menjadi imam bagi kaum, bagi masyarakat adalah aqrauhum, orang yang paling bagus bacaannya, yang paling faham ilmu keagamannya, termasuk juga yang paling menguasai bacaan Al-Quran, yang tahsinnya oke gitu. Biasanya ya yang bacanya bagus ya menguasai biasanya. Ya, baik, jadi itu dikatakan aqrauhum li kitabillahi ta'ala. Ini kenapa panas ya? Yang sana rusak apa AC-nya itu? Bocor ya? Ini kali kipas angin nih biar ya. Jadi aqrauhum yang paling bagus bacaannya li kitabillahi ta'ala, bagi Al-Qur'an. Artinya bacaan Al-Qur'annya yang paling bagus, yang paling banyak hafalannya gitu ya. Wa aktsaruhum qiraatan, dan yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya. Lalu di sini ditimbang-timbang. Andai kata ada dua orang yang sama-sama bagus bacanya Al-Quran, sama-sama seimbang bacanya, bagus-bagus gitu ya, itu disebutkan fa in kanat qiraatuhum sawaan fa aqdamuhum hijratan. Kalau bacaannya sama-sama bagus, maka yang dipilih yang paling lebih dulu hijrahnya. Kalau zaman dulu hijrah menjadi pertimbangan ya, maksudnya pindah dari Makkah ke Madinahnya yang paling duluan itu yang paling berhak. Kalau sekarang yang paling cepat tobatnya, gitu. Yang paling cepat tobatnya, yang paling baik di antara anggota masyarakat yang ada, gitu. Nah, ini sudah ada angin-angin sekarang. Ya, jadi harus ada yang turun ya. Fa in kanu fil hijrati sawaan fa akbaruhum sinan. Kalau hijrahnya bareng, tobatnya bareng gitu ya, maka dilihat tanggal lahirnya. Mana yang kelahirannya lebih dulu? Yang lahirnya lebih dulu, artinya lebih sepuh. Jadi yang paling bagus yang lebih sepuh, yang bacaannya bagus gitu ya. Ada anak-anak belum nikah bacanya bagus. Ada bapak-bapak yang sudah nikah bacanya bagus, ya bapak-bapak yang dulu kan. Gitu. Karena yang lebih dulu itu yang lebih dulu lahir itu yang didulukan. Ini yang dikatakan akbaruhum sinan. Wa kana aktsarus sahabati qiraatan aktsaruhum fahman fiqhan. Dulu di zaman Kanjeng Rasulullah, para sahabat yang banyak membaca Al-Qur'an, yang banyak hafalan Al-Qur'annya, itu sekaligus adalah aktsaruhum fiqhan. Itu mereka itu yang paling faqih, yang paling banyak ilmu pengetahuan agamanya.
Gitu. Li'annahum kanu yaqra'unal ayata wa yata'allamuna ahkamaha. Karena para sahabat dulu mereka menghafalkan Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an dan dihafalkan, dan juga mereka mempelajari hukum-hukum yang ada dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Itu sehingga mereka yang banyak hafalannya itu yang paling faqih zaman dahulu. Gitu. Wali anna sholata taftaqiru sihhatuha ilal qiraati wal fiqhi, karena sholat itu memang membutuhkan, untuk keabsahan sholat itu membutuhkan pengetahuan. Jadi dikatakan di sini karena sholat itu membutuhkan keabsahan, gitu. Lalu disebutkan bahwa wali anna sholata taftaqiru sihhatuha ilal qiraah. Jadi butuh pada bacaan Al-Qur'an yang lebih baik, yang lebih banyak itu, hafalannya yang ilmunya juga memadai. Wal fiqhi, dan juga pengetahuan keagamaannya. Karenanya faquddima ahluhuma ala ghairihima, maka yang paling layak, yang paling banyak bacaan dan hafalannya serta ilmu keagamaannya itulah yang lebih didahulukan daripada yang lain, gitu. Fa in zada haduhuma fil qiraati wal fiqhi, kalau yang satu lebih banyak hafalannya dan lebih faqih, ilmu keagamaannya lebih memadai, lebih alim, gitu, quddima alal akhar, maka yang lebih alim, yang lebih banyak hafalannya itulah yang didahulukan. Lalu wa in zada haduhuma fil fiqh, kalau keduanya sama-sama memiliki tambahan ilmu pengetahuan agama yang memadai, wa zadal akharu fil qiraah, jadi yang satu sangat faqih, yang satu lagi lebih bertambah hafalannya, maka fal afqahu aula. Yang lebih faqih itu yang lebih utama, bukan hanya yang banyak hafalannya. Jadi tetap saja ilmu keagamaan ini, ilmu agama itu, kefaqihan seseorang menjadi standar, menjadi pertimbangan utama untuk didahulukan. Li'annahu rubbama hadatsat fi sholati haditsatun tahtaju ilal istihad, karena sangat boleh jadi terjadi kasus-kasus tertentu, kejadian apa batal, apa segala macam, mungkin sakit, mungkin kejatuhan apa dan seterusnya, itu imam harus bertanggung jawab, atau dia dibutuhkan ilmunya yang memadai agar bisa menetapkan sikap, itulah istihad. Sedang sholat gempa besar, apakah dia itu nanti tetap akan bertahan atau membatalkan dan menganjurkan orang keluar dari masjid semua? Nah, itu nanti pilihan itu. Ya. Kira-kira kalau gempa besar lagi jamaah, mau ikut bubar atau mau ikut sholat? Iya, kan dulu pernah di Mataram kan begitu tuh. Di sana di Lombok kan pernah gempa besar, itu ada yang bertahan itulah yang ya agak meninggal, tapi yang lari justru yang kejatuhan beton duluan. Ya itulah pokoknya. Kalau itu sih masalah keliliban beton itu ya itu nasib ya. Jadi keliliban beton kan kira-kira kan sakit ya. Keliliban beton itu langsung. Nah itu. Jadi kalau ada gempa besar, apakah dia tetap bertahan di situ? Jadi kalau gempa katanya cari perlindungan di bawah meja, tapi mejanya meja triplek, ambrol juga kan? Nah, iya, di bawah meja, di bawah beton gitu ya. Betonnya ambruk juga. Ya itulah. Mudah-mudahan jangan aja gempa ya. Kita sudah istighosah kemarin bersama Pak Prabowo di Istiqlal. Ya, itu penuh Masjid Istiqlal itu istighosah dalam rangka memohon keselamatan, karena negeri ini memang luar biasa sekarang ujiannya banyak.
banyak ujian. Ya. Nah, jadi seperti itu pertimbangan-pertimbangan tertentu untuk mengangkat seseorang jadi jadi imam. Gitu. Lalu hal lain yang diterangkan dalam pernyataan ini adalah fa inistawaya fil fiqhi wal qiraati fa fihi qaulani. Kalau ada dua orang yang sama-sama hafalannya persis 30 juz pun hafal, ilmunya juga sama persis karena ijazah S3-nya bareng, ketemu semuanya, bahkan diangkat menjadi profesornya juga bareng gitu ya. Misalnya begitu, misalnya ukurannya itu ya, tapi ukuran imam sholat sih nggak harus profesor, ya, nggak harus guru besar, guru kecil juga bisa gitu. Nah itu kalau sama kualitasnya begitu, itu ternyata ada dua pendapat. Qala fil qadim, dalam qaul qadim Imam Syafi'i, beliau mengatakan yuqaddamul ashraf tsummal aqdam hijratan tsummal asan gitu. Kalau begitu dipilih mana diantaranya yang lebih mulia keturunannya gitu, atau yang lebih tinggi status sosialnya. Ini diskriminatif ya begini nih ya. Ya, tapi ini kemuliaan ini kaitan dengan kedudukan ya. Kemudian setelah itu ditimbang mana yang lebih dulu hijrahnya. Kemudian setelah itu, setelah dari sisi status sosial, tentu status sosial itu di hadapan masyarakat ya, di kesan masyarakat terkait orang itu gitu. Termasuk kemudian ditimbang lagi mana yang lebih dulu hijrahnya, dan kemudian mana yang lebih sepuh. Jadi lagi-lagi sepuh ini menjadi pertimbangan. Jadi imam memang yang idealnya ya di atas 40 tahun. Syukur-syukur udah 50 tahun gitu. Itu idealnya begitu. Karena ada tsummal aqdam, tadi yuqaddamul asyrafu, tsummal aqdamu hijratan, tsummal asannu. Wa huwa fil asah, wa huwal asah, ini yang paling sahih pendapatnya begitu. Li'annahu quddimal hijratu ala sin, karena sesungguhnya didahulukan hijrah, yang lebih dulu hijrahnya dibandingkan hanya sekedar usia gitu. Fi hadithi Abi Mas'udin al-Badari, dalam keterangan hadis Abi Mas'ud yang tadi di atas diterangkan atau disebutkan, wala khilafa anna syarafa muqaddamun alal hijrah, bahwa kemuliaan seseorang itu tetap didahulukan dibandingkan dengan hijrahnya. Tetapi fa idza quddimatil hijratu ala sin, kalau aspek mana yang lebih dulu hijrahnya itu diutamakan daripada masalah umur itu, fala ayyuqaddama alaihi syarafu aula, maka mengutamakan yang mulia dari status sosialnya lebih utama gitu. Itu artinya pertimbangan lah. Tapi masalah mulia dan tidaknya ini kan orang ini tidak bisa dilihat dari sisi. Tapi kalau di kita ini masyarakat dianggap mulia kalau kaya kan ya, betul ya? Sama orang kaya cium tangan, sama ustadz dikepretin gitu. Jadi orang kaya cium tangan. Saya pernah itu datang satu tempat, padahal saya dosennya, dia mahasiswa saya. Di sana ada anggota DPR, itu cium tangan bolak-balik sama anggota DPR, saya dicuekin ya. Ini orang gitu. Jadi cium tangan sama anggota DPR tuh saya dilewatin, padahal kalau bukan saya tanda tangan skripsinya nggak lulus ya, gitu. Nah itu artinya kan berarti lupa dengan masalah ini nih, ngaji ini kan.
Jadi orang itu lebih menghormati kedudukan yang model begitu gitu. Ada orang, tapi memang begini, ada anjuran ya. Kalau bisa gitu ya, misalnya sudah jadi ustadz atau jadi apa itu, sebaiknya jangan milih pekerjaan yang suka dicibir orang. Misalnya ini tukang khutbah, kerjanya ngangkutin sampah. Itu kira-kira dengan yang kerjanya tidak seperti itu kan orang kesannya lain tuh ya. Ngangkutin sampah itu walaupun itu juga mulia sebetulnya. Tapi kalau ustadz suka ceramah itu kok terus ntar dulu saya mau lagi ngangkut sampah gitu kan nggak enak juga. Nah, jadi maksudnya itu ini syaraf seperti ini menjadi pertimbangan juga gitu. Jadi ini syaraf ini artinya ya kemuliaan dari sisi itulah gitu. Walaupun sebetulnya ya memang anjurannya mencari pekerjaan yang halal. Ya pejabat tapi ternyata banyak melakukan kecurangan. Itu tidak lebih halal walaupun kelihatannya mentereng pakai dasi melulu gitu. Ya. Lebih baik yang ngangkut sampah yang jelas halal. Tapi kalau nyangkut sampah kadang-kadang juga ngangkut sepeda orang. Ngangkut sampah, ngangkut sepeda anak-anak lagi dimainin diangkut apa dia. Ya udah itu sakiyun fidjaro ini itu. Udah di dunianya belangsak, di akhirat juga nggak ketahuan gitu. Jadi jangan sampai begitu ya. Jadi ini ternyata soal imam sholat ya pembahasannya begitu ya. Wa qala fil jadid, tetapi dalam qaul jadid Imam Syafi'i beliau mengatakan yuqaddamul asannu, yang didulukan itu yang lebih sepuh, thummal ashraf, kemudian yang lebih mulia, yang lebih ya tadi yang status sosialnya lebih oke. Thummal aqdam hijratan, lalu yang terakhirnya itu mana yang lebih dulu hijrahnya. Itu pertimbangan-pertimbangan terkait dengan siapa yang lebih didahulukan gitu. Ini semuanya 5 rawa Malik binul Huwairits, atas dasar atau karena satu hadis yang diriwayatkan oleh Malik ibnul Huwairits. Ya Malik bin al-Huwairits anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala sallu kama raaitumuni usolli wal yu'adzin lakum ahadukum wal ya'ummukum akbarukum. Salatlah kalian seperti yang saya lakukan, salat seperti ini. Dan hendaklah salah seorang di antara kalian mengumandangkan adzan dulu. Kalau mau jamaah adzan dulu. Tapi kalau misalnya mau langsung qomat nggak apa-apa. Yang bagus ya adzan dulu baru qomat. Dan wal ya'ummukum akbarukum. Yang layak ia menjadi imam adalah yang paling sepuh, yang paling tua usianya di antara kalian. Nah, jadi ini usia tua juga menjadi pertimbangan. Tapi kadang-kadang usia tua udah ompong, nggak fasih lagi tuh, huruf shot udah bocor tuh, udah kemana-mana, nggak ada giginya, huruf shot jadi shot ya susah karena namanya udah ompong, ya gitu. Jadi ngempos sudah nggak ini. Nah, makanya perlu ada gigi palsu kan. Jadi barang palsu laku ya gigi itu, ya. Jadi itu untuk menahan bacaan yang fasih kadang-kadang juga gigi itu pengaruh gitu. Alasan kenapa yang sepuh diutamakan wali annal akbaro akhsha'a fis shalah, karena katanya nih, kata kitab ini, yang lebih sepuh itu yang lebih berpotensi bisa khusyuk. Kenapa? Karena kan dia sebentar lagi mati gitu. Kira-kira yang tua itu biasanya duluan mati. Udah tua nggak khusyuk-khusyuk, kapan lagi mau khusyuk kan? Nah, jadi di husnudzoni begitu.
Jadi pengarang kitab ini husnudzon, biasanya orang tua itu lebih khusyuk. Nah, yang ada orang tua lebih kurang ajar. Nah, jadi ini realita lain ya. Tapi kalau di sini kitab itu pengarang kitab husnudzon, kalau yang lebih sepuh biasanya lebih khusyuk gitu. Ini ada Bu Panda nggak sih? Saya nanti mau sowan habis ini sama istri saya. Ada istri saya nggak? Ada. Ya mau rembukan, mau tentang tawakufan. Karena besok saya ke Medan 3 hari. Pulang-pulang hari Jumat pagi. Ya padahal mau penutupan pengajian nanti dirembuk lah, mau nasi uduk atau nasi goreng atau apa lah gitu nanti. Karena penutupan biasanya selain seragam juga masalah makanan gitu. Nanti kita rembuk, jangan sekarang lagi ngaji. Nah ini ya katanya yang lebih sepuh lebih khusyuk. Ya, fakana aula, maka lebih utama, lebih diutamakan, diprioritaskan gitu. Ini ngomong-ngomong yang imam di sini yang paling sepuh siapa ya? Haji Cecep yang paling sepuh. Pak Haji Peno. Ya. Itu. Siapa lagi yang sepuh? Pak Ruhadi ya sepuh juga gitu ya. Kalau Ustadz Ade masih lebih tua saya kayaknya sama beliau. Gitu. Jadi kalau usia itu menjadi pertimbangan. Wasinul ladzi yastahiqu bi taqdim as-sinnu fil Islam. Nah ini. Jadi umurnya bukan umur lahir ternyata. Umur sejak kapan dia masuk Islam? Tua tapi masuk Islamnya baru 2 hari? Ya nggak bisa. Jadi tampaknya adalah sejak dia masuk Islam itu yang dihitung ya, bukan sejak lahir. Fa amma idza sakha fil kufri, makanya adapun ketika dia sudah menjadi tua dalam kekafiran, udah belum masuk Islam tua, begitu masuk Islam ya nggak layak juga. Gitu. Thumma kemudian thumma aslam, jadi ada orang tua udah sepuh gitu masuk Islam, baru belajar sholat, ngimamin lagi, baca kuliah ayu, la abud matabun wala abud wala badut, mana kapan rukonya ya belibet ya karena karena belum hafal gitu. Nah, jadi jangan begitu, bukan tua masalah umurnya, tapi kapan mulai dia lama masuk Islamnya. Tapi kalau kita kan Islam semua ini dari lahir kan. Nah, jadi kalau yang lahirnya dari Islamnya, begitu lahir dari Islam ya itu udah dihitung gitu. Jadi ini ada juga orang sudah sepuh baru masuk Islam. Lam yuqaddam ala syabin nasyafil Islam. Tidak lebih diutamakan, tidak lebih didahulukan orang tua tadi dibandingkan anak muda yang dari kecil udah Islam dan bagus bacaannya. Tentu bukan masalah akbarum sinan saja gitu. Jadi ini semuanya menjadi bahan-bahan pertimbangan. Dan ada juga khotib tertentu yang tidak pede untuk menjadi imam sekaligus gitu. Karena barangkali merasa belum pas bacaan Al-Qur'annya. Bagus. Kalau merasa seperti itu kemudian pasti Pak Ketua DKM punya kebijakan yang imamin tentu yang lain gitu. Diskriminatif gitu. Nah, jadi ini hadisnya memang yang dimaksudkan kemuliaan ternyata yang dicatat di sini adalah ayyakuna min Quraisyin, yang berasal dari Quraisy gitu. Karena Nabi bersuku Quraisy. Ya para pemimpin-pemimpin semua itu yang dari yang khulafaur rasyidin semuanya dari Quraisy. Wal hijratu ayyakuna mimman hajara mim Makkah ila Rasulillahi aw min auladihim. Ya, jadi hijrahnya itu ayyakuna mimman hajara mim Makkah. Jadi orang-orang yang meninggalkan Makkah kepada Rasulullah di Madinah aw min auladihim, atau dari anak keturunan mereka. Orang-orang yang betul-betul membela agama Allah,
betul-betul rela meninggalkan sanak saudara semua ditinggalkan untuk membela Rasulullah, mengikuti jejak Rasulullah untuk hijrah. Ini hanya orang-orang yang imannya nggak kaleng-kaleng, yang berani dan mau mengorbankan jiwa raga, siap mati sekalipun untuk hijrah di jalan Allah ketika itu. Jadi hijrah itu ukuran yang luar biasa. Gitu. Fa inistawaya fi dzalika, kalau ternyata sama dalam hal yang demikian itu ya, hijrahnya bareng, hafalnya sama, ya, maka kemudian faqad qala ba'dul mutaqaddimin, sebagian ulama-ulama dahulu mutaqaddimin mengatakan yuqaddamu ahsanuhum, maka didahulukan yang paling bagus tampilan fisiknya. Wah, ini kacau, kalau saya nggak kepilih jadinya, ya. Udah pendek, jelek, hitam, ini yang gagah, yang gede gitu katanya. Tapi ini begini, ini ini kalau sekarang diketawain orang ini pembahasan model begini, karena apa? Karena diskriminatif. Sekarang aja difabel aja diterima di berbagai tempat, apa jadi PNS, apa jadi dosen, apa itu difabel aja begitu. Yang tunanetra, yang tunarungu segala macam, semua ada tempatnya sekarang. Bahkan gedung-gedung itu harus ramah difabel, ada untuk kursi roda segala macam. Kalau enggak, dinilai tidak memenuhi syarat untuk terakreditasi nasional. Saya menjadi asesor, kebetulan kita harus ke Medan mengaksesori juga, memeriksa segala macam program-program studi gitu ya. Itu antara lain gedungnya harus ramah difabel. Lah sementara kitab ini yang paling ganteng, apa begitu? Ini dibahas ini begini nih. Lah terkait ganteng, saya pernah diberhentikan jadi tenaga pengajar di satu masjid keren karena kata ibu-ibu saya nggak ganteng. Sialan nih orang ini. Ya, karena saya kurang ganteng katanya. Ya, lalu tidak dipakai lagi. Ya, begini amat. Memang saya lihat artis-artis tuh, ya, ustadz-ustadz yang penampilannya begitu, yang ganteng-ganteng lah. Ya, ternyata saya nggak ganteng. Yang ngomong ganteng cuma istri saya doang. Gitu. Nah, jadi pernah itu ngeledek itu orang itu, pengurus itu, ya. Iya, ngeledek. Masa harus yang ganteng? Nah, ini yang disebutkan yuqaddamu ahsanuhum, yang paling ganteng di antara mereka. Famin ashabina man qala, sebagian dari ulama teman-teman kami ada yang berpendapat ahsanuhum suratan, yang penampilannya meyakinkan, yang bentuknya gambarannya itu bagus, yang posturnya bagus begitu. Wa minhum, dan sebagian yang lain man qala arada ahsanuhum dzikron atau zakaron, ya. Atau bukan ahsanuhum dzikron. Jadi yang penyebutannya baik, ya. Tapi ada juga, bisa juga dipahami bahwa man qala arada ahsanuhum zakaron gitu ya. Jadi maksudnya yang memang yang laki-laki. Kalau imam kan selalu saja laki-laki. Sampai di sini karena sudah fasal berikutnya gitu ya. Saya tawarkan kalau ada yang mau berdiskusi, tapi ini mana orang-orang yang suka diskusi, nggak ada ya. Pak ini nggak ada, tapi Pak Rohadi atau siapa barangkali mau bertanya, atau ibu-ibu. Jadi sesekali ibu-ibu ya bertanya apa kek. Tapi nggak usah bertanya seragamnya apa. Nggak relevan yang ngaji, tanya seragamnya apa. Ya, jadi ini ngomong-ngomong soal imam ya begitu. Saya hanya baca kitab ya. Di kitab yang lain juga ada pembahasan yang model begini, dan ada juga yang tidak disebutkan di sini. Di sana ada, antara lain misalnya nasab juga dipertimbangkan. Ya, kalau yang anak zina tidak didahulukan. Lebih didahulukan anak yang jelas gitu, orang yang keturunannya jelas. Itu menunjukkan bahwa betul-betul pertimbangan ini penting gitu. Ya, ini kira-kira minggu depan tuh belum tarawih, belum ya?
Belum ya? Nah, kalau belum ya pokoknya ngaji. Nanti kalau sudah tarawih baru yang ngaji. Karena tarawih ini ya harus persiapan dan kita kadang buka juga belum selesai itu ya. Ya. Kalau tidak ada kita akan baca lagi ya walaupun nggak selesai karena ini panjang nih. Ya. Karena ini panjang. Faslun ai hadza faslun. Jadi kalau ada fasal dia kedudukannya sebagai khobar bagi mubtada mahdhuf. Hadza faslun. Ini sebuah fasal. Fa in istama'a haula'i ma'a sahibil baiti fa sahibul baiti aula minhum. Ini bandingan-bandingan semuanya ini walaupun hafal Quran, walaupun dia kiai, walaupun dia pakaiannya lebih keren, jubahnya lebih udeng-udengnya lebih gede gitu ya. Tetapi dia bukan tuan rumah, bukan imam setempat, walaupun dia alimnya kayak apa, tetap yang diutamakan yang punya masjid. Jangan mentang-mentang dia lalu dia asal jadi imam ya itu bisa ditarik orang itu udah jadi imam. Itu jangan mentang-mentang lah pokoknya. Itu. Jadi tidak boleh begitu. Di masjid orang kita menyeloncong main jadi imam ya itu namanya nggak tahu adab itu. Ya itu sombong yang begitu itu. Nggak boleh. Ya kecuali kenal sama pengurus masjid lalu pengurus masjid mempersilahkan gitu. Atau kita lagi mengajar jadwal di situ lalu sudah biasa kita jadi imam pas giliran kita ya kita langsung nggak apa-apa. Tapi kalau enggak jangan. Ini tetap akan menjadi pertanyaan banyak orang gitu. Makanya dikatakan fa in istama'a haula'i ma'a sahibil bait fa sahibul baiti aula minhum. Maka kalau sama kedudukannya apalah mungkin lebih bagus orang yang luar itu tetap saja sahibul bait yang lebih berhak. 5 rawa Abu Mas'udin al-Badari anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala la ya'umur rajulu fi ahlihi wala fi sultanihi wala yajlisu ala takrimatihi fi baitihi illa bi iznin. Ya. Jadi Rasulullah SAW bersabda tidak layak seseorang tiba-tiba menjadi imam pada rumah orang lain gitu. Dan juga tidak layak menjadi imam pada daerah kekuasaannya. Maka juga tidak boleh seseorang duduk di tempat duduk gurunya, di tempat duduk tuan rumahnya. Kita tamu tuan rumah, masa dia langsung duduk di kursi tuan rumah kan nggak mungkin. Nah itu artinya tidak seyogianya dan dikatakan apa bahasa Jawanya loncong. Bahasa Betawinya ini loncongnya. Ya apa itu songong gitu. Iya nggak tahu diri masa begitu ya. Lah kecuali tadi illa bi'idnihi kecuali memang diizinkan menghormati sebagai penghormatan boleh menawarkan pada pihak lain. Fa in hadara malikud dari wal mustajiru fal mustajiru aula. Ada orang yang ngontrakin rumah. Lalu ada juga orang yang ngontrak. Sama-sama pengen sholat. Itu ternyata yang lebih berhak jadi imam itu yang ngontrak itu. Gitu. Bukan yang punya rumah. Kontraktornya punya beberapa petak. Dia Pak Haji, itu juga Pak Haji gitu. Bisa jadi imam semuanya. Itu kalau mau sholat di kontrakan itu yang paling berhak yang punya kontrakan, bukan yang kontrakin. Sampai begitu pembahasannya itu. Fal mustajiru ya, fal mustajiru aula. Jadi yang kontrak yang lebih diutamakan jadi imam. Li'annahu ahaqqu bitasarrufi fil manafi' karena dia yang lebih berhak untuk mengendalikan, untuk mentasarufkan, untuk melakukan apapun di rumah kediamannya. Seperti itu. Dan kelanjutannya tampaknya masih agak panjang terkait dengan etika
menjadi imam jangan sampai menyalahi etika ini, karena dinilai tidak bagus kalau orang menempati tempat orang lain lalu juga menyerobot ya tugas orang yang ada di situ, begitu. Nanti insya Allah minggu depan kita lanjut sampai halaman di kitab saya halaman berapa tadi? Halaman 187. Mari kita akhiri dengan sama-sama membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.